Sahabat Salam, malam ini kita belajar tentang doktrin legal ground yang saya ajarkan di El Sadik. Jadi doktrin ini secara prinsip adalah bahwa segala sesuatu harus ada legal groundnya, harus ada dasar hukumnya. Nah, kali ini kita akan membahas satu kasus di kitab suci, yaitu kisah Iyov atau sering diterjemahkan Ayub. Jadi Ayub ini sangat menarik karena di ayat pertama dia disebut orang yang sempurna. Kata yang lain adalah tidak bercacat, tetapi faktanya dia mengalami penderitaan. Jadi metode legal ground akan mencoba membahas, menjelaskan apa alasan Ayub bisa kena petaka. Clue-nya adalah bahwa Ayub disebut tidak bercacat, tetapi dia tidak disebut orang benar. Kita akan bandingkan, ada ayat di PP juga tentang ini, yaitu doa orang benar besar kuasanya. Sedangkan di sini doa Ayub nampaknya tidak didengar. Ya, selamat menyimak, semoga Anda diberkati dengan pengajaran ini. Dan pemahaman Anda tentang Alkitab, tentang kitab suci akan lebih jelas. Dan ini akan mempengaruhi banyak hal dalam hidup Anda. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin. Kali ini kita membahas tentang latar belakang dulu. Jadi saya mengutip dari Ayub 1 dan 2. Jadi ceritanya kalau di sini ya, yang di ayat pertama, Ayub seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi jahat. Jadi ini sangat-sangat perfect gitu. Kalau kita lihat di Ibrani, ini saya ada seorang lelaki Be'eretz di tanah Uts pakai sade ya, Iyov. Terus Iyov, namanya Iyov ya, Wihaya, dan Hais, dia seorang lelaki yang hahu, tam, blameless. Blameless Yasar. Yasar itu jujur ya. Jadi kayak ada kitab Yasar atau Yaser, itu kitab orang-orang jujur. Silakan cari sendiri ayatnya. Nah, jadi orang yang jujur, orang yang lurus itu ya, upright, dan blameless. Ya. Jadi kata blameless ini kalau dibuka itu komplit. Jadi seakan dia tidak punya kekurangan, makanya ada terjemahan kata salah. Itu. Di sini ada peaceful, jadi dia pendamai, plain, lurus, peaceful, komplit, lengkap, blameless, perfect, blameless. Ya, intinya dia blameless ya, komplit gitu. Tapi kalau kita lihat di sini dia orang yang banyak persoalan. Jadi di sini dia mengalami tuntutan gitu ya. Ini menarik sih. Jadi ada anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan, konteks di Ayub 2 ayat 1 adalah nampaknya malaikat-malaikat itu menghadap Adonai, dan Satan pun datang. Jadi istilah Satan pun datang. Nah, di sini Tuhan menantang setan atau apa ya istilahnya, bertanya ya. Tuhan bertanya kepada setan, dari mana engkau datang, dan seterusnya. Dari menjelajahi bumi. Nah, ini yang menarik di ayat 3. Tuhan berkata kepada Satan, sudahkah engkau memperhatikan hambaku Iyov, karena tidak ada seorang pun yang seperti dia di bumi. Jadi setan ini memamerkan diri, dia sudah berkeliling bumi,
Dan Tuhan memamerkan, kamu nggak lihat hambaku Iyov. Jadi di antara sekian juta atau sekian miliar, kita belum tahu berapa jumlah manusia saat itu, dari sekian banyak orang, kenapa Iyov ini disebut gitu ya. Ini jadi persoalan besar. Nyebutnya di hadapan setan. Jadi dia seorang yang saleh, jujur, yang di pasal 1 tadi ya, takut akan Tuhan, itu ya. Jadi setan telah menghasut aku melawan dia. Jadi engkau, jadi setan, telah menghasut Tuhan melawan dia. Jadi di sini setan melakukan dakwaan gitu ya, di ayat 3 gitu. Jadi berarti sebelum ada perkataan-perkataan ini, setan sudah mendakwa gitu. Jadi tentang Ayub ayat 2 ini, setan telah lebih dahulu mendakwa dan menghasut Tuhan untuk melawan dia. Ini menghasut Tuhan. Jadi setan pengen Ayub didakwa atau ingin menyerang Ayub dengan cara apa? Lewat Tuhan dulu. Jadi harus lewat Tuhan setan itu kalau mendakwa. Ini nanti dibahas di kitab Perjanjian Baru. Tuhan tidak pernah mencobai, tapi setanlah yang mencobai. Yang dicobai apa? Ya keinginanmu sendiri. Jadi kalau kita sebenarnya bersih 100% dari keinginan kita, maka kita tidak bisa didakwa, tidak bisa dicobai oleh setan. Nah, bahasan kali ini adalah mengapa Ayub bisa dicobai. Jadi fakta-fakta yang kita lihat di sini adalah: 1. Setan mendakwa Ayub, setan membujuk Tuhan untuk menghancurkan Ayub. Kemudian pertanyaan kita adalah, kenapa Ayub bisa kena? Kenapa Ayub bisa kena? Jadi di sini kalau kita melihat, mempelajari gitu ya. Nah, jadi di beberapa ayat di sini adalah setan ingin menguji gitu ya. Setan ingin menguji Ayub dan Tuhan merestui. Jadi salah satu dasar hukum atau celah legal ground dari seseorang benar, tadi dikatakan blameless ya, tidak bercacat, itu bisa didakwa, bisa menderita, adalah karena dia harus diuji. Jadi seseorang yang diwisuda atau lulus itu harus diuji. Kalau dia tidak diuji, dia tidak berhak mendapatkan gelarnya atau diwisuda gitu. Harus ada ujian akhir, ujian nasional, ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi dan selanjutnya. Termasuk kalau orang terima kerja harus ada lolos ujiannya. Nah, jadi celah hukum yang dimiliki Ayub adalah dia belum pernah diuji. Hidupnya enak terus, belum pernah diuji. Nah, itu. Jadi kalau Anda orang benar, Anda menderita, salah satu alasannya Anda bisa menderita adalah Anda harus diuji. Dibuktikan bahwa Anda adalah orang benar, dibuktikan bahwa Anda adalah orang saleh. Nah, gitu. Itu satu ya. Jadi harus ada bukti. Nah, itu. Dari harus ada bukti ini saja sudah berat gitu. Jadi kalau kesalahan Anda tidaklah teruji, maka akan ada derita menanti. Kesalahan tidak teruji apa? Misalnya saya contohkan ini kalau pemuritan gitu. Ada orang di pemuritan atau apa istilahnya ya, persekutuan begitu. Dia rajin persekutuan, rajin saat teduh, rajin berdoa dan sebagainya. Tapi alasan kerajinannya ada unsur yang belum teruji, yaitu apa? Karena dia tinggal di komunitas yang mendukung. Jadi kesalehannya itu tidak teruji. Makanya Tuhan mengizinkan, dan ini dakwaan setan gitu. Setan akan mendakwa, ujilah. Nah, sama seperti Ayub, orang ini yang biasa punya komunitas akan dibuang ke tempat yang tidak punya komunitas. Maka apakah nanti teruji? Dia akan tetap berdoa, tetap saat teduh, tetap bermisi, apa ya, katakanlah
biasanya membagi traktor misalnya. Apakah itu terjadi? Mayoritas tidak terjadi. Jadi artinya kesalehan orang-orang ini yang dimuridkan ternyata bukan karena dia orang saleh sesungguhnya, tapi karena ditekan oleh lingkungannya. Jadi ketika dia pergi ke lingkungan yang baru, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang ngontrol, tidak ada yang marah-marahi, dia kehilangan segala kerohaniannya, segala disiplinnya hilang. Artinya kerohaniannya palsu. Jadi cara didiknya palsu, tidak bisa mendidik kerohanian yang benar. Itu contoh pembuktian. Jadi kalau Anda merasa orang orang saleh, tapi Anda menderita, Anda menguji diri. Jangan-jangan kerohanian saya tidak teruji. Jangan-jangan kerohanian saya adalah kepalsuan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik bahwa sebutan kepada Ayub ini tidak ada sebutan dia orang benar ya. Ini yang saya agak curiga gitu ya. Kenapa dia di sini tidak disebut orang benar? Saleh, jujur, tidak ada orang benar di sini. Tidak ada orang sadik ya. Jadi ini bisa jadi celah hukum yang kedua. Jadi dia orang saleh, orang jujur, tapi bukan orang benar. Nanti kalau kita membelajar di pasal 42 ke atas, salah satu alasan Ayub dicobai adalah selama ini aku tidak pernah melihat engkau secara langsung, secara pribadi. Nah, ini poin kedua ya. Jadi yang poin pertama adalah kerohanian Anda tidak teruji. Hal yang kedua adalah Ayub tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi otaknya cuma diisi teori kesalehan, perenungan yang indah-indah tentang Tuhan. Tapi dia tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Banyak pendeta, banyak pengajar yang hanya mengajarkan teori. Tapi dia jadi sombong. Itu jadi masalah. Kenapa? Semakin tinggi kerohanian seorang, dia harus semakin rendah hati, bukan sombong gitu. Sombong itu artinya dia menunjukkan dirinya. Kemudian dia terbiasa menomorduakan Tuhan. Jadi di dalam pelayanan Tuhan itu jadi nomor 2. Itu jadi misinya gitu ya, bukan misinya Tuhan. Ini perenungan kita bersama. Jadi ketika kita melayani, apakah Tuhan dinomorsatukan, ditunjukkan? Dan apakah kita memperlakukan orang lain dengan rendah hati? Makanya saya alergi ya, saya jijik kalau ada pendeta yang menyombongkan dirinya pendeta. Pendeta itu bukan sesuatu yang harus ditinggikan. Pendeta itu jabatan pelayanan. Pemimpin itu lebih rendah dari yang dipimpin. Itu konsepnya. Gembala itu secara kedudukan lebih rendah karena dia melayani. Jadi sekarang konsep hamba Tuhan dan melayani itu jadi jabatan yang tinggi, padahal itu rendah. Jadi pejabat gereja, nah ini akhirnya seperti pejabat ini. Jadi pendeta menjadi pejabat gereja, bukan pelayan gereja. Makanya sekarang banyak orang sakit hati dengan yang namanya hamba Tuhan, namanya pendeta. Kenapa? Karena kehilangan makna aslinya. Tidak sadik tadi, tidak benar. Saleh, jujur, rajin saat teduh, rajin doa, rajin khotbah, tapi bukan orang benar. Makanya orang-orang seperti ini sangat rentan untuk didakwa oleh setan. Itu ya. Jadi poin kita ada 2 hal yang saya jelaskan adalah orang saleh, orang jujur masih bisa dicobai, masih bisa didakwa, masih bisa tembus dengan penderitaan. Kenapa? 1, kesalehannya palsu, belum teruji. Yang kedua, dia tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Hanya tahu teori. Nah, jadi pastikan Anda tahu teori kebenaran, tapi juga mengalami kebenaran sehingga Anda menjadi orang benar, dan doa orang benar besar kuasanya. Jangan seperti Ayub. Ayub saleh, Ayub jujur, tapi tidak benar. Itu demikian pelajaran kita hari ini. Semoga Anda diberkati. Silakan komen, silakan like,
Jangan lupa bagikan, subscribe, supaya channel ini semakin berkembang, semakin banyak orang yang dididik dengan cara berpikir yang benar dan mengalami kebenaran. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin.